Sudah lama tidak muncul di depan kamera. Malah muter TikTok gue. Saya sudah 2 bulan tidak syuting video. Dan terakhir kali gue syuting video itu gue di ruang podcast akhir tahun. Dan gue bilang kita akan bikin short. 3 bulan berlalu tidak ada satupun video short yang naik. Jadi apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama gue Jordi di Newsnya The Lazy Gadgets. News untuk handphone. Karena channel ini sepertinya perlu dihidupkan kembali. Karena kemarin tuh emang sibuk sekali ya. Ini adalah baju just tip. Jadi kemarin emang ke Jepang 2 minggu. Preparasinya 3 minggu. Ngurusin barang nyampe di Indo dan pengirimannya 1 bulan. Itulah kenapa saya menghilang selama 2 bulan belakangan ini. Ya, kita akan kembali lagi untuk membawakan berita-berita terkait smartphone. Terutama gue tahu banget kalian tuh pengen tahu update terkait iPhone tuh ke depannya bakal gimana. Cuma seperti biasa kita akan mulai dulu dengan berita-berita sosial media. Gue ngomong di mic begini gue berasa kayak lu tau gak sih? Di TikTok tuh ada satu podcast yang 2 cowok yang suka bahas kayak bro, you cannot believe this, you know this, you know. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, berita pertama datang dari Meta. Jadi Meta ini akhirnya mengeluarkan sebuah fitur yang kalian rasa tidak penting tadinya. Dimana kalian tuh berkoar-koar kayak Elon Musk ngapain sih harus Twitter Blue, centang dan segala macamnya. Dan sekarang akhirnya datang ke Meta. Sebenarnya ini udah ada di Australia dan New Zealand. Cuman sekarang USA kebagian. Harga itu di $12 kalau kalian dari web langsung dan $15 kalau kalian tuh melalui aplikasi. Karena di situ kan ada charge 30% dari si iOS dan juga Google Play. Jadi untuk fitur yang satu ini sebenarnya ya kurang lebih sama si Twitter. Kalian tuh dapat centang biru, di mana centang biru ini ya untuk meningkatkan seberapa kalian terlihat adalah orang-orang yang penting gitu kan. Orang-orang yang punya power yang ternyata berapa kali tuh gue cukup tertipu ketika gue buka Twitter, gue ngeliat ada orang yang centang biru mengeluarkan sebuah tweet yang sangat inspiratif. Ketika gue klik, followingnya kecil sekali dan ternyata dia adalah subscribe ke Twitter Blue. Jadi gimana pun juga akhirnya caranya Elon Musk itu dimana kalian tuh untuk dapat duit sosmed itu dari subscription itu berhasil dan Mark Zuckerberg pun terpanggil untuk ngelakuin hal ini. Cuman untuk Facebook sendiri dia punya beberapa bonus tambahan. Selain kalian dapat checkmark untuk Facebook yang nantinya akan dibundling untuk Instagram, itu kalian juga dapat direct access ke customer service, stiker, dan 100 bintang untuk sawer-sawer kreator yang lain. Dimana menurut gue cukup tertarik kalau kita ngomong Instagram ya. Karena Instagram ini kan merupakan platform di mana The Lazy Media ini semuanya berdiri. Kita ngomongin TLM, kita ngomongin TLG, kita ngomongin TLE, bahkan The Lazy Tip. Gue rasa semuanya itu harus punya centang biru ini. Jadi ketika orang ngeliat pun, oh ini tuh kayak istilahnya itu kalau dijual beli forum itu ya Facebook belanja tapi belanja pakai Tokopedia, kurang lebih seperti itu. Jadi sepertinya gue akan subscribe kalau ini udah tersedia di Indonesia, kita lihat ya nanti. Di sisi lain Twitter dengan Elon Musk dan juga akun verified-nya, jadi nama akunnya verified, menyatakan kalau di tanggal 1 April nanti semua centang biru legacy atau centang biru yang didapatkan sebelum Twitter Blue itu semuanya bakal dihilangkan. Masalahnya ini adalah centang biru yang diberikan kepada orang-orang yang memang dulunya udah melewati verifikasi Twitter dan mereka dapat centang biru itu. Dan katanya ini bakal dihilangkan karena dia ngerasa banyak centang biru ini yang melewati jalur dalam, korupsi yang seharusnya tuh mereka gak dapat. Dan centang biru ini juga ya jatuhnya kan emang orang-orang yang emang penting gitu kan. Cuman satu hal yang bikin fishy adalah hal ini akan dihilangkan di 1 April. Kita gak pernah tahu Elon Musk itu pemikirannya ke arah mana. Dia juga punya mimpi kalau setengah dari pendapatannya Twitter itu semuanya akan dari subscription, which is Twitter Blue. Jadi bisa aja dia bikin ini seakan-akan ya nanti 1 April kita hilangin semuanya ya. Terus kayak kalian pasti ngerasa ini April Fool, tapi ini beneran dilakuin dan akhirnya mau gak mau semuanya harus bayar centang biru. Let's see arahnya mau kemana karena gue juga gak bisa memprediksi otaknya Papa Elon gitu. Lalu kita ngomongin WhatsApp. WhatsApp ini ada sedikit update untuk communities. Salah satu update yang menurut gue sangat-sangat menolong untuk gue pribadi. Karena untuk grup, biasanya untuk grup besar, contohnya grup Just Tip, itu tuh terbagi menjadi ada grup untuk belanjanya, untuk katalog foto doang, untuk announcement dan segala macamnya.
Yang menjadi masalah adalah ketika grup itu atau komunitas itu dijalankan kemarin, itu cukup ribet karena orang-orang itu kalau mau masuk ke grup A di komunitas itu, dia itu harus request ke admin. Jadi admin itu harus nge-approve secara manual satu persatu semua requestan dari si orang-orang grup ini. Cuman sekarang udah diubah di mana untuk masuk ke grup itu admin itu bisa langsung ngatur kayak grup untuk katalog semuanya bisa join tanpa persetujuan admin. Grup untuk siapa namanya? Untuk ngambil barang, beli barang itu bisa join semuanya. Jadi kurang lebih sama seperti fitur line open chat. Dan kenapa kalau kalian tanya, kenapa masih bertahan di WhatsApp gitu? Kenapa nggak Telegram? Karena WhatsApp ini menggunakan nomor HP. Memang ada kemungkinan nomor HP yang digunakan palsu gitu kan. Tapi setidaknya gue punya pegangan nomor HP ini. Dibandingkan Telegram yang beberapa orang kan secara privacy bisa nutupin nomor HP mereka. Jadi memang yang gue inginkan sekali dari WhatsApp adalah dia itu bisa ngeluarin fitur message-message lama. Jadi orang-orang yang baru masuk ke grup itu nggak usah dijelaskan hal yang sama berulang kali gitu. Let's see. Semoga community makin bagus dan gue rasa gue akan tetap support WhatsApp. Lalu kita ngomongin selamat tinggal untuk Legion. Jadi Legion ini adalah brand smartphone atau sub-brandnya Lenovo untuk khusus gaming phone. Sebenarnya ini bukan hal yang cukup aneh karena dari dulu kalau nggak salah dari sejak gue nge-review ROG Phone 3 dari Legion itu sendiri muncul, bisa bilang nih salah satu smartphone yang cukup menarik karena dia itu punya kamera yang di bagian kanan, yang karena memang tujuannya adalah digunakan untuk sebagai sebuah smartphone untuk gaming sekaligus streaming. Karena selama ini kan kamera tuh di bukan di bezel, di atas atau mungkin di cut out di ROG Phone sendiri kayak sampai sekarang gue gak tahu, ROG Phone mungkin sampai sekarang masih pakai kamera di atas, jadi kurang bagus kalau dipakai buat streaming karena bisa ketutup sama jari. Cuman Lenovo rumornya emang menyatakan kalau untuk Legion ini akan ditutup dan alasannya sebenarnya cukup simpel. Kita ngelihat smartphone gaming mungkin punya gimmick-gimmick kayak kalian tuh bisa dapat respon touch rate mungkin sampai 360 Hz, layar mungkin bisa di overclock sampai 165 Hz. Cuma kan balik lagi untuk smartphone ini secara performa itu kurang lebih sama dengan si smartphone flagship. Jadi kalau kalian mau main Genshin Impact pun kalian sebenarnya nggak perlu sampai punya gimmick-gimmick tersebut. Kalian nggak perlu punya sebuah smartphone yang desainnya tuh flashy banget. Desain yang dia itu bezelnya tebal banget biar kameranya nggak keganggu. Jadi untuk smartphone gaming ini sebenarnya ya memang bisa dibilang menunggu waktu sih. Jadi kalau bisa bilang ROG Phone itu cukup kuat, itu sebuah hal yang patut diapresiasi. Karena Black Shark pun kemarin punya berbagai masalah kayak layoff dan juga pemutusan sama pabrik dan segala macamnya. So, let's see lah apakah untuk Lenovo ini akan menjadi sebuah hal yang pasti atau memang sekedar cuman ini adalah apa bahasanya? Ini adalah sebuah rumor-rumor belaka. Bentar. Oke. Lanjut kita ngomongin Galaxy Z Fold dan Z Flip. Nah ini adalah bisa dibilang masa depan smartphone ya. Sekarang Z Fold bisa dibilang cukup mainstream. Gue ngeliat banyak orang, bapak-bapak, ibu-ibu di jalanan, di mall itu udah pakai Z Fold. Walaupun handphone satunya lagi biasanya iPhone 14 Pro Max. Jadi emang kebanyakan duit gak tahu mau dibuang kemana. Tapi menurut gue gak tahu di daerah kalian gimana atau sepenglihatan kalian gimana. Tapi gue ngerasa tuh kayak banyak banget orang-orang yang udah mulai ke arah foldable. Bahkan gue juga ngeliat banyak anak muda yang udah pakai Samsung gitu ya dibandingkan si iPhone. Karena sama ini kan kalau gue kemana tuh kayak ngeliat orang tuh iPhone mulu. Tapi sekarang tuh gue udah ngeliat kayak banyak orang tuh udah mulai pakai S23 Ultra, S22 Ultra. Mungkin karena banyak yang mau nonton konser kali ya. Jadi Z Flip sendiri ini cukup menarik. Karena untuk layar depannya ini dia bakal di 3,4 inci. Sebagai perbandingan Oppo N2 Flip itu di 3,26. Kalian bisa dapat gambaran Oppo N2 Flip itu 3,26. Layarnya tuh persegi panjang. Sedangkan si Z Flip 5 ini katanya bakal rasionya hampir 1:1 tapi itu 1:1,0 gitu dan bentuknya bakal kotak. Jadi kita akan ngelihat layar yang lebih besar lagi untuk eksternalnya. Untuk N2 Flip sendiri gue memang belum pegang tapi kalau dilihat sih karena kita mungkin terbiasa megang handphone di tangan kanan itu untuk layar depannya itu agak ketutup, agak keganggu sama kameranya. Tapi kalau kalian ganti layar ke kanan, kamera ke kiri, kalau dilihat dari belakang tuh malah jadi aneh. Jadi sebenarnya ini masih punya sebuah hal yang perlu dipertimbangkan dan gue rasa sudah ya mau gak mau dikorbankan untuk si Galaxy Z Flip. Lalu untuk Z Fold sendiri ini sepertinya gak akan ada perbedaan jauh, cuman seorang YouTuber bernama Super Roder itu ngasih lihat konsep
render dari Jet Fold 5 yang katanya secara gap ini nggak bakal ada lagi karena dia pakai water drop hinge dan ini akan mirip banget sama smartphone foldable dari Cina lainnya. Dan gue nggak tahu apakah ini akan terjadi karena gue nggak ngelihat kenapa itu harus dibikin flat karena gue rasa nggak ada masalah juga. Mentok-mentok water drop ini lebih ke arah ngilangin crease-nya. Tapi untuk ngomongin Jet Fold 5 sejauh ini tuh gue nggak ngeliat ada hal-hal yang menarik ya. Kayak untuk desain kayak belum kelihatan atau mungkin bakal sama karena S22 ke S23 juga gak berubah. Terus untuk dari sisi ketipisan dia lebih tipis 2 mm. Ya lebih tipis 2 mm dan secara fungsi gimmick belum ada kelihatan fitur-fitur baru. Jadi gue rasa ini akan menjadi waktu yang sangat tepat untuk beli Jet Fold 4 kalau emang Jet Fold 5 itu udah rilis. Karena Jet Fold 3 itu punya masalah di baterai, Jet Fold 4 itu gue rasa udah yang paling sempurna untuk best spot untuk sekarang. Jadi let's see untuk kedepannya. Oke, kita akan masuk ke iPhone. Ada 3 berita yang bisa gue gabung jadi satu ya. iPhone 15 masih ternyata setelah gue hiatus 2 bulan sampai 3 bulan ini, gue kira akan ada banyak hal-hal baru gitu kan terkait iPhone. Ternyata iPhone 15 ini masih sama-sama aja. Kita ngomongin dari sisi layarnya, semuanya bakal Dynamic Island. Terus untuk layar dari si iPhone 15 sendiri sayangnya dia itu bakal masih tetap di 60 Hz. Bayangkan 2023 60 Hz, 2024 60 Hz ya. Dan juga dia itu nggak bakal pakai OLED harusnya. Terus untuk cutout-nya itu emang Dynamic Island, tapi gue rasa fitur Dynamic Island itu always on display itu juga nggak bakal ada karena dia nggak OLED. Dan untuk chipsetnya gue rasa ini udah di set di stone gitu ya. Kalau dia itu bakal pakai chipset generasi sebelumnya. Jadi untuk iPhone 15 nanti dia bakal pakai A16 Bionic, sedangkan si iPhone 15 Pro dia bakal pakai A17 Bionic. Menariknya adalah ini adalah salah satu hal yang sangat menjadi fetish dari Ice Universe ya. Jadi Ice Universe itu adalah kucing abu yang suka ngelik Samsung. Dia menyatakan kalau iPhone 15 Pro ini akan menjadi smartphone yang mencetak rekor di mana bezelnya itu menipis dari 2,17 mm menjadi 1,55 mm. By render udah kelihatan, memang kelihatan tipis banget, tapi gue sampai sekarang nggak tahu apa gunanya bezel tipis ini. Mungkin secara estetik untuk orang-orang yang detail banget, perfeksionis, ini akan membantu banget, tapi gue masih nggak lihat gunanya apa karena gue nggak ada masalah pakai 10R dengan bezel yang kalian tahu setebal apa. Casing gue juga samping item semua, jadi gue rasa ya itu bagian dari casing aja gitu. Lalu untuk terakhir untuk USB-C-nya juga belum ada perubahan baru. Kayak 15 Pro ya dia bakal pakai USB 3.2 dan untuk 15 dia pakai USB 2.0. Cuma ada satu rumor yang agak ganggu di mana katanya untuk USB-C ini dia bakal punya IC khusus di handphonenya untuk ngecek kalau ini tuh USB-C yang gue rasa paling deket itu yang ada label MFI atau Made for iPhone. Jadi ini adalah barang-barang yang memang dimana kalau manufacturer itu mau bikin kayak gue mau bikin controller nih buat Apple, buat iPhone, buat iPad. Itu perlu license itu yang mahal. Jadi kalau misalnya lihat contohnya itu controllernya SteelSeries. Secara fungsi itu tidak ada bedanya sama sekali, tapi karena dia made for iPhone, dia bayar license itu mau nggak mau harganya itu sangat jauh dibandingkan untuk versi non iPhone-nya. Atau mungkin kalian bisa cek di Razer Kishi yang Android sama iPhone itu pasti harganya itu berbeda hanya karena dia made for iPhone itu. Dan ini ya alasannya si Apple seperti biasa akan ngomong kayak ini privacy, ini biar handphone kalian gak rusak dan segala macamnya. Tapi tahu di balik itu semuanya adalah masalah uang. So itu aja untuk minggu ini. Ada berita apa lagi ya? Nggak ada sih. Gue sekarang jadi the lazy misu ya. Kemarin gue ngikutin berita yang laki ditipu sama cewek yang chat sama bapaknya. Gue nggak tahu lu orang ngikutin apa enggak. Mungkin nanti saatnya ngasih cuplikan dikit lah ya untuk jangan muka cewek jangan deh ya. Yang pasti IG ceweknya udah hilang. Udah ada yang bikin IG palsunya dan followernya langsung 11.000. Intinya jangan sagapung, jangan jadi ngabers, jangan sangean karena itu akan menghilangkan uang kalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.